Oke, selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa mata kuliah ESI dan ERP ya, KPA. Sesuai dengan timeline kita ya. Jadi minggu ini kita masuk di bagian materi supply chain management dan blueprint ya. Kita lihat materinya adalah supply chain dan blueprint ya. Kemudian secara praktik nanti dari hasil materi supply chain secara teori ya, secara teori nanti akan membantu rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mereview bagian review business requirement supply chain di masing-masing blueprint ya. Jadi untuk memudahkan hal-hal apa aja terkait supply chain yang menjadi topik utama ya, itu akan kita belajar bersama pagi ini, menjadi bekal Anda untuk memahami ya pernik-pernik business requirement yang ada di dokumen tersebut. Nah, di fase project kita udah sama ya, masih masuk analisis, development, dan validation. Ya, kemudian secara file nanti Anda mempelajari tentang bab business requirement untuk modul supply chain ya. Jadi supply chain ini apa aja nanti kita belajar kaitannya ya. Kalau kemarin udah saya sempat singgung, supply chain ini secara fokus utama adalah kita belajar tentang purchasing ya, pembelian, kemudian juga nanti berikutnya adalah terkait produksi ya. Jadi terkait produksi. Jadi dua itu yang biasanya dibutuhkan rata-rata setiap perusahaan. Oke. Nah, kemudian coba saya slideshow ya. Oke, yang tampil di layar adalah terkait blueprint supply chain ya. Nah, di blueprint supply chain mungkin ada kemiripan dengan blueprint sales kemarin ya. Berarti yang perlu dibahas di utama adalah mengenai organisasi ya. Kemudian di dalamnya ada dua bagian ya, baik requirement dan blueprint. Ya, requirement adalah hasil analisa diskusi masalah kebutuhan di topik perusahaan ya. Kemudian blueprint adalah solusi menjawab business requirement secara pendekatan produk ERP yang dipakai. Nah, poin-poin apa aja atau kita sebut sebagai key ya yang dibahas dalam blueprint supply chain, yaitu secara organisasi kita akan belajar lebih kepada misalkan seperti kalau yang company base area kemarin juga disinggung ya di bagian sales, khususnya di supply chain itu kita harus belajar bagaimana organisasi purchasing di masing-masing perusahaan ya. Jadi masing-masing perusahaan tuh misalkan apa, ini contoh ya, jadi belum tiap perusahaan punya karakteristiknya masing-masing ya. Nah, misalkan aja pembelian itu organisasinya terpusat gitu ya. Jadi setiap pembelian selalu diajukan ke pusat. Misalkan pusatnya di Surabaya, berarti semua pembelian yang dilakukan dari cabang-cabang itu permintaannya akan dimasukkan ke pusat semua. Ya, diorganisir secara terpusat. Nanti PIC atau orang yang bagian departemen pembelian di pusat itu akan melakukan proses PO, proses penerimaan barang, kemudian sampai invoicing ya. Jadi ada seperti itu. Atau misalkan juga karena terpusat terlalu melelahkan, ada juga yang menggunakan model wilayah ya, karena
kalau semuanya di satu pusat itu kok kayaknya tidak efektif ya. Nah, ada juga yang berdasarkan wilayah, misalkan ya, wilayahnya timur dan barat gitu misalkan. Jadi kalau cabang-cabang yang di wilayah timur misalkan organisasi pembeliannya itu dilayani dari Surabaya, ya misalkan seperti itu. Berarti ada organisasi pembelian wilayah timur yaitu Surabaya ya. Kemudian kalau area barat dan seterusnya, wilayah Indonesia barat dan seterusnya itu di cover di Jakarta misalnya. Jadi ada purchasing organisasi wilayah barat yaitu Jakarta untuk melayani permintaan-permintaan di area wilayah Indonesia Barat. Ya. Atau lagi, wah terlalu kompleks, tim Barat dan Timur masih terlalu kompleks, ya nanti dibagi lagi bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Ya. Ada juga yang impornya dibedakan, karena impor itu secara pekerjaan itu berbeda dengan pembelian lokal ya, sehingga dibagi sendiri. Misalkan ada timur, barat, dan impor, misalkan seperti itu. Nah, itu kembali lagi pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, itu namanya contoh sebagai purchasing organisasi. Kemudian poin yang penting berikutnya adalah mengenai plan ya. Jadi masing-masing cabang itu biasanya kita sebut sebagai plan ya, dari sudut pandang supply chain. Itu plan itu biasanya refer ke tempat ya, suatu lokasi di mana cabang-cabang itu memiliki aktivitas ya, apakah ada aktivitas yang intinya aktivitas untuk perpindahan barang ya, baik masuk maupun keluar. Nah, itu harus ada medianya. Nah, dalam cabang itu induk yang paling gede, paling besar itu adalah namanya kita sebut sebagai plant atau pabrik ya, pabrik. Nah, kemudian ada warehouse ya. Seringkali pendekatannya adalah seperti gini. Satu plant itu bisa banyak gudang ya. Jadi warehouse itu adalah gudang. Satu plant atau suatu lokasi pabrik itu memiliki beberapa gudang. Ya, jadi level kedua dari supply chain adalah turunannya adalah gudang. Jadi misalkan plan A gitu ya. Dia memiliki kayak yang contoh dari Peter Snacker ya, punya dua warehouse, yaitu untuk membedakan antara warehouse untuk barang-barang order kecil dengan order-order yang dengan kapasitas besar ya. Jadi misalkan retail atau ini ya, grosir atau bulk atau besar gitu ya. Nah, itu dipisahkan. Nah, itu tergantung dari definisi dari masing-masing perusahaan ya. Sedemikian kompleks definisi warehouse, sedetail apa itu tergantung dari seberapa pentingnya barang-barang yang dimiliki perusahaan tersebut ya, dan juga bagaimana cara memudahkan pencarian barang ya. Jadi kalau warehouse, apakah mentok di warehouse? Enggak, ada lagi level ketiga biasanya ya, ini tergantung produk ERP, biasanya ada yang sampai rak ya. Jadi ya, kita biasa sering dengar terminologi namanya bin ya. Jadi rak. Nah, rak itu sendiri bisa didetailkan adalah jadi plan di mana, warehouse di mana, bin raknya sampai di mana. Jadi sangat detail ya. Raknya misalkan rak A baris 1 kolom berapa, nah kayak gitu-gitu. Jadi sangat detail sekali. Nah, cuma perlu disadari, semakin detail suatu definisi ya, itu membutuhkan effort yang banyak dalam melakukan transaksi ya. Jadi contohnya saya mau ambil barang X gitu ya, untuk ERP yang desainnya hanya sedetail warehouse ya, inputannya cukup saya mengambil barang X dari plan yang mana, warehouse yang mana, cukup selesai ya. Jadi inputannya harus ada inputan plan, ada inputan warehouse ya. Itu basic paling umum dipakai adalah kedetailan sampai warehouse. Tapi ada yang misalkan kayak industri aerospace ya, di mana atau pergudangan yang memang gudangnya gede banget gitu ya.
Nah, itu masih sulit untuk mencari barang tersebut kalau levelnya sampai warehouse. Jadi didetailkan lagi sampai rak, sampai baris kolomnya diisi semua. Nah, tapi itu akan berimpact dengan apa? Inputannya jadi banyak ya. Jadi dalam setiap transaksi inputan transaksi pergerakan barang kita harus inputkan semua. Pelannya di mana, warehouse-nya di mana, raknya di mana, baris berapa, kolom berapa. Nah, itu ya. Jadi semuanya ada konsekuensi. Ya, jadi kalau misalkan salah satu nilai pembelajaran di sini adalah paling penting itu adalah make sense untuk seberapa detail hal-hal ini mau di-cover di ERP ya. Jadi jangan sampai berpikir saya mau detail ERP-nya tapi nggak ada konsekuensi. Ada. Konsekuensinya yaitu adalah inputannya tambah banyak, ya. Kemudian human error-nya lebih tinggi, ya. Sehingga apa? Kalau nggak didukung dengan teknologi lain, kedetailan konfigurasi ini akan membuat karyawan itu hektik gitu ya. Jadi harus input semua. Untuk pergerakan barang aja inputannya banyak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita masuk ke produk. Ya, produk udah dibahas di penjualan ya. Tapi di sini sebetulnya produk adalah objek utama yang masuk dalam ruang lingkup supply chain. Ya, di sini kita akan belajar produk kategorinya harus dimasukkan dengan lengkap. Kemudian apakah ada safety stock? Safety stock adalah suatu pendefinisian apakah barang-barang ini di-maintain safety stock-nya. Ya, jadi nggak boleh dalam satu saat tidak boleh quantity di sistem itu kurang dari sekian. Misalkan safety stock-nya 10 unit. Ya, maka dalam setiap saat itu tidak boleh sampai secara sistem itu jumlah barang tersebut di dalam sistem itu di bawah 10 ya. Karena nanti ini impact-nya adalah tentang otomasi produksi, otomasi atau pembelian ya. Harus di set safety stock-nya. Kalau nggak bisa ngeset ini, ya otomatis fitur yang namanya proposal produksi, proposal pembelian itu nggak akan bisa jalan ya. Jadi pentingnya suatu ERP ini disokong oleh data-data yang valid. Ya, karena apa? Kalau asal ingin mengaktifkan fitur itu tapi ngisi safety stock-nya ini asal-asalan ya, maka apa? Yang terjadi sistemnya ini juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi wong namanya dimasuki data salah, pasti responnya juga salah ya. Malah menjadikan apa? Perusahaan tidak efektif ya, karena banyak proposal otomatis yang sesat gitu ya. Nah, itu kuncinya di sana. Ya, kemudian lead time adalah waktu yang dibutuhkan sampai misalkan perpindahan barang sampai ke customer atau kita mendapatkan barang dari vendor. Nah, lead time ini perlu juga di-maintain kaitannya dengan proposal tadi, otomatisasi ya. Kalau lead time-nya nggak di-maintain ya otomatis ini sama dengan safety stock ya. Sistem tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan rekomendasi apa-apa ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan investasi ERP-nya mahal-mahal ya, kemudian apa master data untuk produk, safety stock, lead time kita nggak bisa memaksimalkan ya, jadi rugi besar. Fitur-fitur ini ERP mahal tapi nggak kepake ya, jadi sebetulnya apa? Secara ekonomi, finansial, ya biaya ERP ini tinggi. Jadi sebetulnya kelas perusahaan itu belum perlu ERP yang kelas atas, ya cukup ERP yang menengah. Karena apa? Fitur-fitur itu tidak dirasakan, jadi sama aja ya. Jadi belum. Jadi kalau beli ERP mahal, secara otomatis kita sudah punya fondasi data yang lengkap. Nah, untuk produk ini bukan bom yang meledak gitu ya. Bom di sini adalah bill of material ya. Jadi di sini kita juga belajar untuk produk jadi kita harus memiliki resep. Jadi bill of material itu sering saya
hubungkan dengan resep. Jadi setiap membuat sesuatu kita punya resepnya, ya. Jadi kalau bill of material itu adalah resep secara barang-barang yang dibutuhkan, ya. Tidak berbicara tentang aktivitas. Ya, jadi kan produksi kan ada aktivitas ya untuk bikin produk X. Saya harus bahan-bahannya ini namanya bom, tapi juga ada aktivitasnya. Itu biasanya ada yang ngomong bill of operation atau activity atau routing macam-macam ya. Tapi di sini saya tekankan untuk produk ada BOM ya, ada bill of material. Untuk activity saya tidak tulis di sini, tapi pesan ini ada ya. Jadi Anda kalau lihat di blueprint yang diberikan itu selalu ada yang namanya saya minta mereka menjelaskan proses produksinya. Ya, nggak cuma resep ya. Jadi resep untuk membuat barang X perlu produk A sekian, B sekian. Nah itu nggak cukup ya. Harus ada aktivitinya apa nih dari bahan-bahan tadi menjadi produk X ini prosesnya apa. Nah itu yang harus dijelaskan di dalam blueprint. Nanti coba dilihat di blueprint masing-masing harusnya ada ya. Kemudian setelah produk nanti kita masuk ke bisnis proses pertama yaitu mengenai purchasing bisnis proses ya. Kemudian ada requirement dan blueprint seperti biasa. Nah di sini nanti topiknya adalah aktivitas end to end dari purchasing ya. Jadi mulai dari pembuatan PO, kemudian penerimaan barang atau goods receipt, kemudian sampai tagihan daripada vendor. Ya, di sini sama seperti sales order ya. Jadi yang memiliki aktivitas accounting di sini jurnal adalah ketika terjadinya transaksi penerimaan barang dan billing ya. Jadi ini yang saya kasih minus ini adalah ada kelengkapan dokumen jurnalnya ya. Terima barang jurnalnya apa, ketika invoice jurnalnya apa, itu ada. Nah, setelah purchasing kaitannya kita beli keluar ya. Biasanya itu bahan baku, bahan penolong ya yang bukan material produksi kita. Nah, kalau production ini kaitannya dengan produk-produk yang merupakan industri kita ya. Jadi kenapa di blueprint itu ketika pembuatan dokumen blueprint kemarin saya selalu meminta ada proses produksi ya. Karena sebetulnya industri di Indonesia secara umum rata-rata itu berdagang ya. Jadi kalau berdagang itu apa? Ya nggak ada produksi ya, cuma beli, jual gitu ya. Nah itu kurang menarik ya. Jadi kalau Anda cari project ya, kalau sebagai awal memang kebalikan, carilah yang tanpa produksi dulu ya. Jadi dagang itu kompleksitas pekerjaannya itu jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil kompleksitasnya. Ketika masuk perusahaan yang bertipe produksi nanti apa secara aktivitasnya akan jauh lebih kompleks ya, terutama di bagian penghitungan harga pokok produksi ya, itu sudah mulai kompleks ya. Tapi di sini kita mau belajar, jadi nggak apa-apa kita masukkan supaya Anda tahu scoping dari produksi secara umum itu apa aja ya. Nah di sini seperti tadi di sini diproduksi ada production flow atau land ya. Tadi yang saya bilang itu seperti aktivitasnya apa nih ya, misalkan ada penggorengan, ada penyampuran, ada pengolahan, kemudian terus ada proses pemanggangan, kemudian di packing dan seterusnya ya. Kemudian kita juga bicara tentang resource. Di produksi itu biasanya kita lebih detail ke resource ya, karena apa? Salah satunya mesin ya. Nggak mungkin kita paksa mesin itu bekerja di luar kapasitasnya ya, karena apa? Pastinya mesinnya lebih cepat rusak. Nah biasanya ini kebut-kebutan antara jumlah yang mau diproduksi ya, target produksi ya, dengan kemampuan mesin atau resource ya. Resource ini bisa mesin, bisa orang, bisa bahan baku ya. Jadi misalkan ada penjualan dadaan gitu ya dengan jumlah yang besar ya toh.
Kalau memang tidak ada antisipasi dari produksi, otomatis kan dia maksain bagaimana semaksimal mungkin order ini bisa dilayani ya. Nah, setelah dihitung ternyata memang nggak mungkin ya, dengan waktu yang ada, dengan janji kirim yang ada, itu nggak mungkin dengan kapasitas mesin sejumlah ini, human resource-nya sejumlah ini, bahan bakunya itu nggak mungkin. Ya, maka ada kombinasi ya. Jadi bisa jadi kombinasi, sebagian diproduksi sendiri, sebagian beli dari kompetitor. Ya, itu bisa seperti itu. Ya, jadi kapasitas resource ini penting dalam dunia produksi karena itu sebagai salah satu rem, ya, rem dari produksi. Nggak bisa di atas kertas saja ya, secara Excel. Oh ya bisa. Jadi saya kalau ada penjualan segini, saya harus produksi segini. Nah, kita harus tahu waktunya, ya, manusianya, mesinnya, apakah terkejar ya. Nah, itu yang jadi pekerjaan yang cukup melelahkan kalau dilakukan secara manual. Ya. Tetapi dengan sistem ya, dengan parameter lead time yang tadi saya bahas di sini ya, lead time, safety stock ini diharapkan sistem itu bisa bisa melakukan antisipasi ya, sehingga bisa mengantisipasi semaksimal mungkin ya untuk profit perusahaan ya. Jadi kalau produksi pastinya lebih untung daripada kita dagang ya. Logikanya seperti itu. Nah, untuk bisnis produksi ya, biasanya kita kenal beberapa hal ya, ada make to stock, make to order, ada assembly. Nanti kita bahas di materi ya. Jadi make to stock itu apa, make to order itu apa, assembly itu apa. Kemudian ada MRP, biasanya MRP ini adalah MRP adalah singkatan dari Material Resource Planning ya, Material Requirement Planning. Jadi perencanaan tentang kebutuhan material. Ya, kita lihat itu logik berpikirnya seperti apa sih? Kok sistem bisa sepintar itu memberi propose ya, propose harus beli sekarang, harus beli 2 hari lagi, harus beli sekian hari lagi, nah seterusnya, atau mengantisipasi warning ya. Kalau nggak ada eksekusi pembelian ya, sudah kasih proposal tapi nggak dijalankan, dia memberikan warning-warning kepada PIC gudang misalkan ya. Nah, kemudian production order ini kaitannya dalam melakukan produksi, transaksinya kita sebut sebagai production order, yaitu order produksi. Ya, jadi order produksi tergantung produk ERP masing-masing ya. Ada yang sifatnya bisa berlaku dalam lebih dari 1 hari ya. Jadi ordernya ini untuk sebulan gitu ya. Diinput sekali untuk valid dalam sebulan. Ada yang tidak seperti itu ya, simple. Pokoknya 1 kali produksi dalam 1 hari gitu ya, simple. Nah, kemudian kita lanjut di accounting posting ya. Jadi ini adalah transaksi-transaksi di dalam supply chain yang menghasilkan dokumen jurnal ya. Jadi ada transaksi penerimaan daripada transaksi pembelian, ada terima barang jadi dari proses produksi, kemudian juga ada barang keluar ya. Barang keluar, good consumption itu apa ya, bisa macam-macam ya. Good consumption bisa karena dipakai untuk produksi ya, bisa untuk dipakai bukan untuk produksi ya, misalkan dipakai untuk utilitas kantor dan sebagainya ya. Kemudian juga ada posting untuk billing. Kemudian untuk bagian FOB report ini adalah report-report ya yang dibutuhkan baik standar ataupun custom. Oke, sampai sini bagian blueprint supply chain. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke materi utama. Oke, kalau sudah memahami, saya lanjut ke materi. Jadi bagian-bagian yang
tampil sebagai key, ini Anda cermati di materi supply chain. Ya, jadi akan ditemukan di blueprint. Oke, saya ganti slide. Oke, kita sekarang masuk ke materi supply chain ya. Jadi ini materi ini kita persingkat ya. Jadi kalau bedanya di mata kuliah ERP ini bisa dalam beberapa minggu ya. Di mata kuliah ESI ini karena kita ada project, jadi kita singkatkan materi-materi utama aja yang terkait supply chain yang kita bahas. Nah, sini kita agak loncat ya. Harusnya processing dulu, tapi ini dibalik ya, kita ngomong production dulu. Nanti production ini akan men-trigger pembelian ya, men-trigger pembelian untuk bahan-bahan baku. Oke, di sini production overview. Jadi kenapa sih kok production ini ya menjadi penting untuk dipelajari sebelum kita masuk ke prakteknya ya. Kita lebih baik punya fondasi sehingga kita memiliki pemahaman ya, memudahkan nanti konfigurasi. Nah, ini diceritakan, diilustrasikan sebentar ya. Mungkin saya ada slide yang lebih memudahkan. Sebentar, saya close dulu. Saya coba change ke slide. Oke, akan saya tampilkan slide simulasi daripada perusahaan sepeda ya. Oke, yang tampil adalah sekarang presentasi tentang pabrik sepeda ya. Jadi pabrik sepeda ini diceritakan ini kita belajar tentang pabrik sepeda. Salah satu simulasi atau kasus terkait pabrik sepeda ya. Nah, sederhananya adalah pastinya perusahaan ini akan membuat sepeda ya untuk kepentingan konsumen. Ya, di sini barang keluar hubungannya dengan konsumen, dengan customer, harapannya adalah memberikan layanan penjualan penyediaan sepeda yang dengan kualitas yang bagus dan dapat memenuhi ini ya pesanan ya. Jadi pesanan tanggal sekian ya bisa dipenuhi dengan tepat di tanggal tersebut. Kemudian di sisi sebelah kiri ya ini terkait dengan barang masuk, tentang penyediaan bahan-bahan barang baku. Ya, sesimpel itu cerita pabrik sepeda ini sepertinya sederhana ya, karena hanya melibatkan apa? Customer, perusahaan bikes, dan vendor. Sesederhana itu. Nah, tapi apakah pertanyaan memang sesederhana itu? Ya, proses membuat hal ini bisa terjadi. Ya, jadi di sini yang perlu dipahami adalah beberapa fungsi yang terjadi dalam proses sepeda tadi ya. Jadi pertama kaitannya dengan vendor, ya, kemudian dengan produksi, kemudian ada packing ya. Jadi ini yang bersama. Jadi ini ada istilahnya distribusi gitu ya, misalkan. Kemudian ini baru sales. Nah, ada fungsi-fungsi seperti itu.
Nah, di sini juga ada PIC-nya masing-masing, ada manajer pembelian, ini manajer produksi, ini sorry ya, ini packing, ini manajer, anggap aja manajer gudang, kemudian ini adalah manajer penjualan. Ya, masing-masing punya goals-nya masing-masing, punya apa, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada 4 orang. Nah, di sini ada customer, ada menginginkan sebuah unit sepeda sesuai dengan pesanan ya, seperti di gambar. Nah, ketika ada order maka itu akan disampaikan ke gudang. Ya, gudang barangnya ada nggak? Oh, nggak ready, nggak siap. Berarti kita harus membuat dulu. Oke, orang gudang akan info ke bagian. Nah, ini ya, ini orang gudang akan membuat perintah produksi karena barangnya nggak ada, diinfokan ke produksi bahwa barangnya harus dibuat ya. Nah, kemudian rencana itu akan dikirimkan ke orang produksi. Ya, ini tolong buatkan ini rencana untuk pembuatan tipe sepeda seperti permintaan customer. Ya, diinfokan kepada manajer gudang, manajer produksi. Nah, kemudian orang produksi akan membuat yang namanya production order. Ini ya, production order, yaitu mencatat bahwa hari ini aku akan melakukan apa aja untuk membuat sepeda. Nah, kemudian ternyata ada barang-barang yang mungkin kurang, bahan bakunya kurang, atau ada bahan baku yang segera habis. Ya. Kemudian orang pembelian akan berhubungan dengan vendor atau supplier untuk melakukan transaksi pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di sini vendor datang ya dengan part-part sepeda ya yang masih belum bergabung, ada rangka, ada velg gitu ya, diterima oleh orang pembelian. Nah, kemudian ini singkatnya ya, harusnya dari pembelian tadi masuk gudang, tapi ini dianggap biar kelihatan urutannya dipersingkat ya, jadi dari seolah-olah dari pembelian, manajer pembelian langsung masuk ke produksi ya. Umumnya itu masuk gudang. Nah, ini barang-barang itu dirakit ya, ada drive ya, ada dudukannya, ada ini ya, roda depan, rangka roda depannya, dan dirakit ya. Semudah itu barang jadinya selesai dan itu ditaruh ke bagian gudang ya. Bahwa ada sepedanya udah jadi, udah dipaket dalam kotak. Kemudian semudah itu nanti penjualan memberikan ke customer tepat waktu. Ya, kelihatannya aman dan tidak ada masalah, customer puas bisa menaiki sepeda seperti harapannya. Nah, tapi sebetulnya yang sering terjadi adalah ilustrasi yang berikutnya ini, ya, di mana apa barang-barang datang ya dari vendor, dari supplier, kemudian ternyata bisa jadi barang itu lama, nggak datang-datang ya, prosesnya agak lama sehingga produksinya juga harus nunggu ya, ada delay, masalah pertama. Ya, kemudian untuk membuat sepeda ternyata apa? Ada yang kurang. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa yang warnanya agak merah. Ternyata partnya nggak lengkap ya. Di sini kekurangan velg, kekurangan lampu, dan kekurangan dudukan ini ya. Nah, nggak bisa jadi. Pusing ya, orang gudang bingung. Loh, kenapa kok barang jadinya nggak muncul-muncul? Ya karena barangnya terhenti diproduksi karena barangnya nggak lengkap, partnya nggak lengkap. Ya. Nah, ujung-ujungnya di sales juga pusing ya, karena dia berjanji dengan customer. Orang penjualan pusing dan dia tidak puas ya dengan kinerja timnya, karena tidak bisa memberikan barang sesuai dengan janji yang diberikan kepada konsumen. Ya, kemudian terjadi delay, barangnya jadi tapi terlambat ya, dan customer tidak puas ya. Setelah kehilangan konsumen, ya misalkan konsumen nggak mau minta uangnya kembali, ternyata ada kondisi ketiga. Jadi kondisi pertama ideal, kondisi kedua barangnya telat dan terjadi delay. Nah, kondisi ketiga sekarang ini kita lihat ya,
barangnya datangnya banyak sekali bahan bakunya, ya. Bahan bakunya masuk banyak sekali, masuknya tanpa delay, ya, sangat cepat. Kemudian orang produksinya meladeni, ya, membuatkan produksi terus dari semua barang yang masuk, nggak ada kekurangan stok, ya. Berarti sepertinya contoh ketiga ini adalah antisipasi dari kondisi contoh kedua tadi, karena pernah terjadi kelambatan, maka sekarang beli sebanyak-banyaknya, supaya beli bahan baku sebanyak-banyaknya, supaya tidak terjadi yang namanya barang bakunya ini terlambat, ya. Jadi orang pembeliannya lebih nggak dimarahi, orang produksinya juga oke, bisa membuat terus, ya. Nah, kemudian hasil produk jadinya banyak sekali masuk ke gudang, ya, seolah-olah happy semua, ya. Nah, ternyata yang jadi pusing adalah di bagian gudang, ya. Karena apa? Akhirnya tumpuannya banyak, ya. Barang jadinya terlalu banyak memenuhi gudang, ya. Ternyata pembelinya cuma sedikit, cuma satu. Terus dia bingung juga, ya, orang salesnya. Barang banyak segini mau diapain gitu, ya. Barang jadi segini banyaknya mau diapain. Nah, di situ makanya kita lihat, ya, kita lihat di industri sepeda aja, kondisi ideal itu sepertinya juga kondisi ideal di contoh pertama itu sepertinya terlalu aman, ya. Jadi itu harapannya adalah contoh pertama tadi, harapannya semuanya smooth, pembeliannya pengadaan dan sampai penjualan itu berkesinambungan, ya, tidak sampai over produksi, tidak sampai underproduksi, jadi semuanya smooth. Ya, beda dengan kedua apa? Produksinya under, ya. Jadi terlalu rendah, produksinya terlalu rendah sehingga apa? Tidak memuaskan konsumen, ya. Kemudian contoh ketiga, produksi lancar, inventory bermasalah karena produk jadi terlalu banyak, barang jadi menumpuk, ya. Kemudian tetapi customer puas, tapi ujung-ujungnya apa? Kerugian bagi perusahaan, ya, karena terjadi dead stock, yaitu banyak barang menumpuk di gudang dan nggak bisa diapa-apain, ya. Biasanya dalam kondisi ini kalau misalkan sampai gudang ini penuh, ya, kepenuhan, ya, maka otomatis apa? Ya, harus dijual dengan rugi, ya, harus dijual dengan di bawah harga jual, supaya apa? Barang jual ini ada yang beli dan barang-barang jadi ini bisa keluar dari gudang, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cerita singkatnya. Jadi sebetulnya prosesnya supply chain ini sangat intens, karena dalam sehari-hari inilah real kenyataan di aktivitas perusahaan, ya. Jadi menggabungkan semua rantai ini supaya smooth, supaya efektif dan tidak over, tidak under, tapi bisa mendapatkan profit yang sebesar-besarnya untuk perusahaan, ya. Nah, harapannya dengan sistem ERP hal ini bisa di cover, ya, bisa disesuaikan seperti di layar ini, bisa di maintain stoknya, ya. Jadi ini adalah safety stoknya, ya. Jadi safety stock besar kecilnya kita bisa lihat inventorinya, kita jangan sampai kehabisan bahan baku, ya, sehingga tidak pernah menyentuh yang namanya di garis ini, ya. Tidak pernah kurang, tidak pernah kekurangan. Nah, harapannya seperti ini, beli secukupnya, produksi maksimal, efektif, ya, sehingga penjualannya juga selalu meningkat, ya. Penjualan sepedanya meningkat, ya. Kemudian di gudangnya pun nggak sampai menumpuk, ya. Semuanya bisa terjadi perputaran yang baik barang di gudang, dan juga di sisi customer bisa diberikan tingkat kepuasan, ya. Jadi kalau disamerikan, ya, dengan penggunaan ERP untuk case ini pertama kita diharapkan bisa mendapatkan yang namanya planning-nya yang lebih eksak. Jadi rencana kerja yang lebih
terukur, yang memudahkan kita bekerja, ya. Kemudian optimize inventory level, ya. Jadi memaksimalkan, bukan hanya membeli banyak itu baik supaya enggak kekurangan, tapi akhirnya apa? Masalahnya pindah, ya. Masalahnya pindah ke orang gudang, gudangnya penuh, nggak ada barang bisa masuk lagi, ya. Barang di gudang bisa rusak, bisa macam-macam, akhirnya rugi. Jadi yang tepat adalah optimize, ya, bukan high level ataupun low level inventory, ya. Optimize, bisa naik bisa turun, mengikuti keadaan, ya. Kemudian high service level, yaitu memberikan layanan service yang terbaik kepada customer. Nah, dari gambar ini bisa memberikan kita, ya, bahwa supply chain ini asik juga, ya, karena ini kita harus bisa adaptif, ya, dalam proses. Nah, kalau manual, ya, nanti kita belajar di teori ini, di materi ini. Nah, ini kita kembali lagi ke slide materi, ya. Jadi kita ngapain sih? Semua ingin untuk production itu supaya efektif, ya, efisien. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan produksi. Jadi overview-nya adalah, ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan customer, ya, secara efisien, setiap perusahaan atau fitur snacker itu biasanya membuat forecast daripada permintaan customer, ya. Jadi ini biasanya dilakukan di akhir tahun untuk membuat forecast di tahun depan, ya. Jadi setiap produksi itu kita harus punya ancang-ancang, ya, punya dasar, ya, punya target, ya, sehingga itu yang menjadi turunan aktivitas berikutnya, ya. Dari forecast tadi, kita akan jual sekian, sekian, itu nanti akan dibuatkan yang namanya jadwal produksi, ya, berikutnya. Nah, hal ini bisa dilakukan secara manual, ya, tapi di konteks ini sudah bisa dipindahkan ke dalam sistem untuk melakukan perhitungan secara otomatisnya. Ya, jadi di sini sampaikan sistem ERP itu adalah alat cukup yang baik, ya, untuk mendevelop dan mengeksekusi rencana produksi. Ya, tujuannya secara nilai teori ekonomi adalah menciptakan produk, ya, secara dengan nilai ekonomis yang tinggi. Apa nilai ekonomis yang tinggi? Yaitu kembali ke teori ekonomi, ya, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, yaitu nilai ekonomis, ya. Nah, ini adalah beberapa pendekatan tentang produksi yang saya sampaikan tadi, juga ada di slide blueprint, ya. Jadi ada beberapa pendekatan perencanaan atau eksekusi produksi masing-masing perusahaan, ya. Masih banyak lagi, ini hanya 3 yang umum, ya. Pertama adalah make to stock, ya. Jadi make to stock ini gampangannya make to stock, berarti membuat untuk stok, untuk inventory, ya. Jadi apa? Nggak ada orang yang beli pun sebetulnya saya membuat produksi, ya. Jadi untuk memiliki stok. Jadi dia lebih cenderung memiliki kemampuan sebagai antisipasi, ya. Jadi misalkan gini, kalau perusahaan sudah lama bergerak, ya, berproduksi, itu biasanya punya feeling yang kuat, gitu, ya. Feeling yang kuat itu istilahnya indera keenam, gitu, ya. Nggak usah khawatir tentang permintaan pasti ada, ya. Jadi dia berasumsi biasanya kalau bulan-bulan segini ini kita tuh produksi sekian ribu misalkan, ya. Sudah percaya aja, ya. Jadi di bulan ini kita bikin misalkan 10.000, ya, untuk cetok. Jadi membuat produksi 10.000 item unit dengan keyakinan pasti laku, ya. Jadi kita mau make to stock, ya. Tapi untuk
Ini kebalikan dengan yang make to order ya. Jadi make to order ini biasanya kalau di dunia makanan itu ya open PO ya. Jadi itu kalau ada orang order baru kita bikin ya. Atau juga misalkan ada orang customer ingin custom, nah khusus gitu ya, misalkan seperti mobil-mobil mewah ya, itu kan ada custom ya. Jadi ingin warna jok khusus, ingin peleknya khusus, ingin custom mesinnya beda dengan standar, diberikan turbo macam-macam. Nah itu termasuk golongan make to order ya. Jadi berbeda, make to stock berbeda banget dengan make to order. Nah, kalau make to stock itu apa contohnya? Kalau make to stock ya biasanya itu ya kayak makanan-makanan yang bisa agak awet gitu ya, yang bisa tahan sampai 2 tahun. Nah, itu biasanya daripada pusing make to order ya, dengan resiko nanti nggak bisa melayani ya, make to stock aja gitu ya. Misalkan industri kue kering ya, kalau kue basah pasti nggak bisa ya make to stock ya. Oh bisa juga sih make to stock juga bisa ya, tapi dengan asumsi selalu ada pembeli ya. Jadi kan makanan basah itu kan tahannya cuma sehari ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan makanan basah yang udah terkenal gitu ya, punya customer yang pasti, nah dia biasanya tiap hari bikin ya, bikin beda dengan yang open PO. Nah, kemudian ketiga ada assemble to order item. Nah, ini kombinasi ya, kombinasi antara make to stock dan make to order proses ya. Jadi dalam dalam produksinya ini ada dua model bersama-sama ya, ada make to stock, ada make to order ya. Misalkan aja untuk barang setengah jadinya dia make to stock, dia bikin banyak ya, tapi untuk sampai bahan jadi yang menggunakan bahan setengah jadi itu dia tergantung order, bisa aja ya. Jadi make to stock untuk barang setengah jadi mungkin misalkan kayak tadi ya industri mobil tadi ya. Jadi ada part-part yang sudah make to stock kan, nggak mungkin semuanya custom kan. Jadi misalkan untuk ban gitu ya yang umum-umum ya, karet ban, kemudian kulit-kulit interior itu biasanya sudah ready ya, make to stock. Membuat banyak nanti baru ketika mau dijadikan panel-panel yang panel-panel kursi, jok dan sebagainya baru itu masuk make to order. Nah, itu contoh assembly to order item. Nah, di sini tampil flow daripada produksi Peter Snacker ya. Jadi Peter Snacker itu perusahaan yang bergerak dalam menghasilkan produk-produk snack ya, snack bar. Jadi makanan-makanan dari gandum gitu ya. Nah, di sini kita lihat gudangnya udah kelihatan ada dua, ada raw, ada finished good. Ya, prosesnya apa? Ternyata dia punya 4 resource mixer. Ya, ada 4 line, mixernya ada 4 line ya ini. Jadi resource-nya ada 4 mixer. Jadi ketika bahan baku mau di mixer, dia bisa langsung berjalan 4 proses bersamaan ya, paralel ya. Kemudian dari mixer dilanjutkan ke snack bar production line ya. Di sini cuma ada 1 line ya. Jadi di sini prosesnya apa? Subprosesnya ada pembentukan, ada pemanggangan dan dipak ya. Kemudian output dari ini hasil jadinya akan dimasukkan ke dalam finished good warehouse atau gudang barang jadi ya. Di sini adalah good receipt ya. Good receipt barang jadi ya. Sedangkan di sini terjadi pas baliknya adalah good issue bahan baku ya. Jadi di sini terjadi pengurangan, di sini terjadi penambahan. Nah, ini adalah contoh untuk proses make to stock dari Peter Snacker ya. Jadi kenapa Peter Snacker kok nggak make to order ya, karena karakternya dia udah punya customer sendiri, sudah punya market customernya yang rutin membeli, kemudian
barangnya juga nggak gampang rusak ya. Jadi dia bisa dengan lebih pas kalau menggunakan back to stock. Jadi bikin aja tiap hari bikin seperti itu. Nah di sini selalu ya dalam proses itu kita juga dihadapkan dengan kapasitas produksi ya. Jadi saya singgung di awal ya, kita nggak mungkin bisa memproduksi sakarpe dewe gitu ya, bahasa Jawanya semaunya kita gitu ya. Nah, karena apa? Dalam setiap hal produksi itu selalu ada apa namanya kapasitas. Ya, contohnya ini. Di snack bar lain itu hanya bisa memproduksi 200 bar per unit atau 12.000 bars per hour ya. Itu sudah batasan itu. Berarti nggak bisa kalau kita paksa dalam satu kesempatan itu untuk memproduksi 300 bar per menit, itu sudah tidak bisa ya. Kalau seperti itu makanya biasanya seorang produksi biasanya info kepada tim yang lain ya, bahwa atau ke atasan CEO-nya bahwa apa, kita harus upgrade nih, kita harus upgrade produksi, kita harus upgrade bahan baku pembeliannya. Karena apa? Ini permintaan ini naik terus. Ya, kalau kita nggak antisipasi, kita nolak-nolak order. Ya, kita menolak, kita nggak mampu gitu ya. Atau kita terima orderannya, mau repot, kita terima ordernya itu walaupun kita nggak bisa kerjakan, kita beli dari kompetitor, ya kan, beli dari kompetitor, kemudian barang dari kompetitor itu kita berikan pada customer tersebut. Itu kalau mau repot ya. Nah, kemudian ini tentang kapasitas produksi, ya. Kemudian ini informasi kalau berat dari setiap barnya itu 4 on, ya. Kemudian kalau secara on, tadi kan secara bar ya, jadi produksinya bisa 48.000 ons per hour atau 300 pound per hour. Ya, jadi sama aja ini. Jadi di supply chain kita harus pintar-pintar membaca satuan per ya, per unitnya, per satuan waktunya. Ya, karena itu tidak apa ya, sama aja sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan setiap bar beratnya 4 on ya, kita tinggal kali kan ya. Ya kan, kalau 4 on berarti tinggal kita hitung, ini kan 12.000 ya, bar per hour. Kalau satu bar itu 4 on ya, kita tinggal kali 12.000 kali 4 berarti itu sama dengan ini 48.000 ons per hour ya. Jadi sama informasinya sama. Jadi kita belajar konversi banyak di supply chain ini. Kemudian ada batasan lagi, ternyata apa? Production lainnya cuma satu shift per day, satu shift itu misal 8 jam ya. Berarti apa? Produksinya ini enggak 24 jam ya, cuma sehari cuma 8 jam. Ya, jadi apa? Ya nggak bisa, kalau memang ada kebutuhan lebih, ya kita harus menambah shift, yaitu orangnya lebih lama kerjanya ya. Dari shift harus kerja 2 shift, dari kerja 1 orang dibutuhkan 2 orang untuk pekerjaan ekstra. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian inventory problemnya apa? Inventory problemnya biasanya adalah mengenai ketika ada antisipasi, terutama antisipasi untuk produksi yang tiba-tiba harus banyak ya. Nah, ini biasanya bingung kalau nggak ada sistem. Ya, ini diasumsikan kondisi ini terjadi kalau tanpa sistem. Ya, production manager ini kekurangan metode yang sistematis ya. Untuk apa aja? Untuk mengantisipasi sales demand ya. Jadi ada dadaan, bingung dia udah, aku biasanya kerja tuh ya kayak gini loh kok kena. Jadi kalau ada masalah, ada penambahan, aku bingung gitu ya. Karena manual. Ya. Kemudian untuk antisipasi itu makanya dia harus melakukan adjusting production order-nya. Ya, kesulitan, aku mau adjust kayak apa ini kalau manual ya. Jadi kalau di dalam dunia manual biasanya hal ini itu menggunakan knowledge acid ya, jadi kayak orang itu pengalaman. Jadi nggak eksak. Ya kadang-kadang feelingnya pas, kadang-kadang ya feelingnya nggak masuk gitu ya.
apa namanya, responnya dia nggak masuk. Karena apa ya? Memang tanpa data ya, cuma pengalaman masa lalu aja. Datanya juga seingatnya gitu ya dari otak gitu. Nah ini masalah yang sulit. Kemudian secara accounting juga bingungnya apa? Ini berhubungan dengan saya bilang tadi, kalau cari project jangan produksi, jangan yang ada produksinya dulu, karena lebih mumet. Mumetnya apa? Nah, secara accounting itu sudah ada yang namanya hitung standard cost. Ya, jadi standard cost itu adalah costing untuk barang jadi. Itu ada 2 cost ya. Jadi sebelum dihitung, jadi kita pakai nilai planning ya atau perencanaan. Itu kita perencanaan standar cost-nya berapa sih di awal bulan. Kita sepakat biaya standar untuk bikin produk A itu sekian. Ya, jadi standar sama semua ya. Jadi buat satu barang A ini nilainya sama semua sampai akhir bulan gitu ya. Nah, di akhir bulan baru yang namanya harus bisa dihitung actual cost ya, supaya lebih real, karena yang standar cost itu kan nilai biaya standar ya, biaya perencanaan yang bisa jadi beda. Misalkan apa? Oh, ternyata di bulan ini listriknya naik tiba-tiba, listrik naik gitu ya. Oh, misalkan tiba-tiba harga bahan baku minyak goreng naik tajam. Nah, sudah itu ya. Nah, itu standar cost itu nggak bisa dipegang. Maka setiap akhir bulan di-adjust ya. Standar costing yang tadi nilai planning akan di-adjust semua dengan selisih-selisih realisasi tadi ya. Tagihan naik, tagihan listrik naik banyak, kemudian tagihan untuk pembelian minyak goreng naik banyak. Nah, itu harus di-update-kan ke standar cost tadi sehingga menjadi actual ya. Bayangkan ya, dalam sebulan itu dari awal bulan sampai akhir bulan, di akhir bulan itu akan dilakukan yang namanya perhitungan ulang agar standar cost jadi actual cost. Wah, itu ya, mumet ya. Nah, accounting mumet ya, dan pastinya nanti akan ditanyakan sistem ERP-nya Bapak bisa nggak ya setiap bulan itu melakukan rekalkulasi ulang dari standar cost barang produksi dari awal bulan sampai akhir bulan dihitung semua lagi. Ya, dan catatannya di sini tidak semua produk ERP bisa, ya bisa secara otomatis. Ya, jadi kalau misalkan Odoo bisa Pak. Jawabannya adalah bisa tidak otomatis. Jadi harus di adjust manual satu-satu. Ya, jadi capek ini accountingnya. Ya, jadi kalau yang kayak beginian, ya standard cost jadi actual cost ini yang saya tahu karena saya pakai sendiri ya, itu baru ERP SAP yang bisa ya, yang memiliki fitur seperti itu. Jadi standard cost di akhir bulan akan dihitung ulang menjadi actual cost. Nah, itu hanya SAP. Ya, yang lain kok saya belum nemu yang bisa secara otomatis. Kalau manual mungkin, tapi itu tidak manusiawi ya. Kita harus mengejas ribuan transaksi dalam sebulan yang terkait barang jadi itu. Kita update nilainya, nggak mungkin. Ya, jadi ini pasti pusing. Nah, ini adalah gambaran besar dari supply chain ya. Supply chain itu kaitannya dengan strategi, plan, ya. Ada bagian strategi plan. Kalau strategi adalah mengenai planning ya, tentang pembelian, ya, kemudian produksi, kemudian delivery untuk pengiriman barangnya dari supplier, vendor ya, ke customer. Nah, untuk membuat ini kita perlu strategi dan planning, yaitu mengenai kebutuhan penjualan salah satunya. Nah, di sini kita nanti akan masuk. Nah, kita akan masuk mengenai pendekatan production planning ya. Kita akan belajar kok bisa ERP pinter bisa begitu. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi kalau pernah saya bilang sebetulnya ERP ini ada motor penggeraknya adalah dari keilmuan ya. Jadi
dasarnya ini adalah hasil dari profesor-profesor yang di dunia akademis ya, yang bisa membuatkan sistem proses flow yang digunakan dan bisa diaplikasikan ke sistem ya. Jadi ini yang saya juga ikut mendorong ya, kalau teman-teman sekalian ada yang nanti S2, S3 ya, itu bedanya hasil karya kita dengan orang luar itu adalah, kalau di luar itu yang namanya akademis itu ya, itu lengket dengan namanya bisnis ya. Jadi hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil penelitian dari dunia akademis itu dibeli patennya dan diaplikasikan ke dunia bisnis ya. Jadi contohnya apa, Pak? Contohnya di Korea gitu ya. Kalian semua pasti paham yang namanya Samsung. Ya, itu salah satu contoh, tapi di lain juga sama. Jadi mereka itu juga punya banyak paten ya, Samsung itu ya, banyak paten yang sumbernya adalah dari dunia akademis yang dibiayai oleh Samsung. Ya, jadi hasil jurnal mereka, hasil penelitian mereka itu jadi duit gitu ya. Jadi duit. Nah, ini contohnya MRP atau di sini production planning process ini, cara berpikir ini dapatnya dari dunia akademis ya. Jadi dunia akademis yang hasilnya bisa di-apply ke dalam sistem yang jadi duit ya, jualan program ERP. Nah, ini yang beda dari kita Mas Ian sekarang ini ya. Banyakan kalau dari kita itu dunia akademis itu nggak lengket sama bisnis ya. Contohnya apa? Universitas itu banyak yang tidak ada konektivitasnya dengan perusahaan ya. Kalau yang tadi saya bilang di Samsung gitu ya, di Samsung itu dalam satu klaster industri ya, misalkan klaster industri itu istilahnya dalam satu tempat besar isinya semua industri hulu ke hilir ya, dari sumber bahan baku sampai produk jadinya itu ngumpul di situ perusahaannya. Contohnya tekstil gitu ya. Industri tekstil klaster di luar negeri itu dari dari proses sebelum jadi kain, jadi tekstil ya, dari pemintalan semua bahan-bahan itu, pewarnaan itu ada di dalam satu industri lokasi yang sama. Jadi cepat, nggak perlu merasakan macet gitu ya. Oh ya, bahan bakunya terlambat karena macet, sudah nggak ada. Karena apa? Dalam satu klaster ya, tidak bercampur dengan perjalanan dengan publik ya. Jadi nggak kecampur. Jadi dalam satu klaster ada banknya, ya ada perbankannya, ada industri hulu ke hilir. Kemudian juga yang satu penting yang berkaitan dengan dunia akademis, di situ biasanya ada kampus. Jadi di klaster itu, klaster industri selalu ada kampus yang spesifik ke bisnis itu. Kalau tekstil berarti apa? Di situ misalkan ya, yang saya tahu berarti ada kampus yang punya jurusan teknik kimia misalnya, punya jurusan teknik industri. Nah itu. Nah, beda di kita. Kita nih memang tidak sampai sana mikirnya ya. Sehingga apa? Kebanyakan tugas akhir itu tidak menjawab kebutuhan industri. Ya, masalah yang dibuat di dalam hasil karya itu selalu apa ya? Kayak 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 selesai ya sudah gitu ya. Pokoknya aku lulus, selesai sudah. Tapi kontinuitas hasil karya Anda itu mandek berhenti ya. Jadi kalau Anda tanya, aku mau bikin tugas akhir apa ya idenya ya? Coba lah main-main ke daerah produksi, daerah pabrik, bisnis, pasti banyak masalah di situ ya. Jadi kalau dulu saya juga sama bingung, bikin tugas akhir apa ya? Ya karena apa? Daerah kampus tidak dekat dengan industri. Jadi nggak nangkep masalahnya apa ya? Kok rasanya aman-aman aja gitu ya, nggak ada topik yang menarik. Nah, ini saya kasih tips karena saya dulu juga ngalami kesulitan cari masalah. Ya, jadi tugas akhir kan harus ada masalah. Masalah apa yang mau dikerjakan? Main-mainlah ke perusahaan.
ya, atau ketika Anda magang, kerja ini ya, kerja apa istilahnya, itu ketika Anda di industri itu banyaklah pulaan masalah ya, itu yang bisa Anda kerjakan menjadi tugas akhir. Ketika tugas akhir Anda selesai, tugas akhir Anda itu kalau Anda kerjakan serius, itu bisa menjadi solusi yang bisa ditawarkan ke perusahaan yang tadi Anda pelajari itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sama, ERP ini juga detail-detailnya juga dapat didapatkan dari dunia akademis. Nah, di sini dimulai dari pembuatan sales forecasting ya. Untuk mulai masuk nanti endingnya ya, endingnya adalah bagaimana sih rencana produksi saya, bagaimana sih rencana pembelian saya. Nah, itu targetnya ya. Nah, untuk masuk sana, mungkin ini agak panjang ya, mungkin kita lebih break dulu 5 menit, karena ini penjelasannya cukup panjang dan nggak enak kalau dipotong. Kita break 5 menit, sekarang di jam saya 8.10, kita lanjutkan di 8.16 ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Untuk mencapai tujuan untuk barang-barang apa yang dibeli, yaitu purchasing dan ini ya, purchasing dan barang-barang apa yang kita produksi. Langkah awal adalah kita harus melakukan sales forecasting, ya, jadi perencanaan penjualan untuk periode ke depan, dan juga kita harus mempertimbangkan saat ini barang-barang apa aja yang sudah kita punya, ya, sebagai dasar untuk membuat planning. Contohnya apa kok melibatkan barang ini, barang-barang di gudang ya. Karena kita jangan sampai kita membuat itu terlalu banyak ya, tanpa mempertimbangkan posisi jumlah barang jadi di gudang kita. Nah, dari informasi sales forecasting dan starting inventory, nanti kita buat yang namanya sales and operation planning ya. Jadi kita mulai masuk untuk menghitung total yang harus dipenuhi oleh sistem atau perusahaan ya. Kemudian setelah tahu netnya berapa, barang-barang yang harus kita buat, nanti kita akan membuat demand management ya. Demand management, kemudian dari demand management nanti untuk barang-barang bahan baku ya, dihitung menggunakan MRP, nanti dapat barang A, barang produk bahan baku A kita butuh segini, butuh B segini, C segini dan seterusnya, nanti akan menjadi trigger untuk purchasing. Tetapi kalau barang itu bertipe produksi, maka nanti kita akan lebih membuat detail schedulingnya sampai level per hari, ya, hariannya berapa, bulanan berapa, mingguan berapa. Nah, di situ nanti akan menjadi real proses untuk pembuatan production order atau transaksi produksi. Nah, slide berikutnya akan menjelaskan lebih detail masing-masing proses. Nah, sales forecasting ya. Kita masuk sales forecasting itu apa ya? Jadi sales forecasting yang namanya juga peramalan ya. Jadi sini terkait modulnya adalah modul sales ya and distribution modulnya ini. Jadi kita harus memplanningkan beberapa quantity yang harus yang direncanakan akan laku di periode yang akan datang. Terus bikinnya bagaimana? Nah, ini ada cara yang simple ya, cara simple untuk membuat suatu sales forecasting. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan perhitungan ya actual sales ya di periode sebelumnya. Ya, kemudian kita bisa mengadjust apakah kita mau menaikkan, kita biasanya ngomongnya seperti menaikkan omset. Naikkan 10% misalkan ya, berarti yang periode yang lalu kita naikkan 10% gitu ya. Nah, itu cara sederhananya. Ya, ini contohnya ya. Menggunakan penjualan tahun lalu ya toh sebagai data yang digunakan untuk inisiatif meningkatkan sales ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana.
Nah, contohnya seperti ini, ya. Sales forecasting untuk periode sekarang, berarti kita harus tahu tahun lalu, ya. Jadi misalkan di bulan Januari. Bulan Januari itu terjual 5.734 case, ya. Di mana di bulan itu tidak ada event atau acara sehingga nol, ya. Maka yang menjadi netnya atau base-nya adalah 5.734, ya. Kita dengan harapan grow-nya 3%, ya, tinggal dikali, ya. 5.734, 3%-nya adalah 172, ya. Maka tahun depan itu kita set 5.906, kemudian kalau nggak ada acara promosi ya sudah, kita nggak tambahkan lagi, sehingga didapat total perencanaan sales untuk bulan Januari depan adalah 5.906 cases, ya. Nah, langsung kita contoh yang Mei ini, karena Mei ada acara, ya. Jadi ternyata di tahun lalu itu ada acara, ya. Di Mei kita laku 6.587 cases, ya. Tapi karena ada acara, berarti kan dan acara itu kita budgetkan 300 unit, ya. Maka kita mendapatkan netnya adalah di bulan Mei 6587 dikurangi 300, kita dapatkan 6.287, ya. Itu sebagai netnya, netonya. Nah, diasumsikan grow-nya 3%, kita dapat angka 189, ya. Maka 6476 menjadi dasar untuk periode depan di bulan Mei. Ya, nggak ada acara, berarti kita gunakan angka yang sama, 6.476. Nah, di Juni ini ada kasusnya lebih lengkap, ya. Ada 2 event di periode sebelumnya dan di yang kita mau forecast, ya. Jadi 6735 dikurangi 300 dapat ini, ya. Terus kemudian 6435 kali 3%, kita ada nilai 193, ya. Kemudian untuk periode kedepannya berarti apa? 6435 ditambah 193, kita dapatkan 6.628, ya. Karena di Juni kita ada perencanaan untuk ada promosi, kita set target penjualannya bertambah 500, ya. Jadi kita tambah 6628 ditambah 500, maka di bulan Mei kita sales forecast-kan di produk ke depan bulan Juni, yaitu kita targetkan 7.128. Nah, itu ini salah satu metodenya seperti ini. Aplikatifnya banyak metode, ya. Ini kan hanya seperti Excel. Ini cara sederhananya. Nah, setelah kita bisa ngitung sales forecasting, ya, kita masuk ke sales and operation planning, ya. Nah, inputnya adalah ini, ya, sales forecast. Kita harus mendapatkan informasi sales forecast yang slide sebelumnya. Nah, outputnya adalah ada yang production plan, ya kan? Ada production plan-nya untuk memenuhi market demand. Nah, ini caranya seperti berikut. Nah, kita bikin sales operation planning modelnya seperti ini, ya. Dimulai dari Desember tahun yang sebelumnya, kemudian ini Januari sampai Juni dan seterusnya, ya, kita potong untuk periode tahun depan. Nah, di sales forecast nomor 1, ya, ini, ya, sales forecast. Ini informasinya udah dihitung tadi, ya. Ada Januari 5.906, Februari sekian, dan seterusnya. Itu dari informasi di slide yang sebelumnya, jadi kita hitung. Nah, kemudian yang perlu diketahui, kita tidak ke nomor 2 langsung, kita pasang inventory. Inventory, nilai persediaan inventory di bulan Desember itu berapa? Kita set, ya, 100. Oke. Terus kita set working days-nya berapa? Di bulan Januari berapa, ya, Februari berapa,
Maret berapa dan seterusnya ya. Kemudian kita juga isi dulu nomor 5. Kita tahu kan kapasitasnya produksinya berapa. Ya kita taruh kapasitas produksi untuk 21 hari adalah 7.000 kurang 1 ya dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada catatan ini ya untuk menghitungnya ya. Menghitung untuk kapasitasnya adalah ini ya. Bisa menghasilkan 200 bar per unit 8 jam per hari, di mana saat konversinya adalah 24 bar itu satu box, kemudian satu box itu 12 case. Nah itu tinggal dikali ya. Jadi 200 kalau kita mau hitung kapasitas case per harinya ya tinggal dikali ya 200 bar dikali itu kan per menit 8 jamnya berarti apa 8 dikali 60 jadi 200 bar dikali 8 dikali 60 itu kita sudah dapatkan satuan bar per hari ya. Nah di sini kan case berarti kalau mau jadi case bagaimana caranya ya kita lihat ya 24 bar per box berarti apa kita tahunya bar per D. Nah, untuk jadi case kita harus masuk ke box dulu ya kita 24 bar tuh 24 bar per box berarti apa kita bagi dengan angka 24 ya kemudian didapatkan satuan box per D ya. Nah kalau case berapa ya dijelaskan 12 box adalah per case ya atau 12 box itu menjadi satu case ya kita bagi lagi menjadi 24 maka nanti akan didapatkan jumlah case per hari ini kan shippingnya case ya. Nah itu kita dapatkan kapasitas produksi case per D. Nah kalau mau ngitung Januari berarti dikali 21 ya karena hari kerjanya 21 di sini case per D dikali 20 kapasitasnya ya dan seterusnya. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Jadi 200 dikali 8 dikali 60 dibagi 24 dibagi 12. Kemudian dikali sesuai jumlah hari kerja. Nah, kemudian kita masuk produksi ya. Setelah nomor 1, nomor 3, 4, 5 bisa diisi, kita masuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini bagaimana ngitungnya? Ya, Anda tentukan supaya apa? Setiap perhitungan tiap bulan itu di poin 3 ini enggak terjadi minus ya. Di poin ketiga ini di baris ketiga tidak terjadi minus atau kurang barang dan catatan utilisasi ini tidak boleh melebihi 95% ya. Jadi Anda tinggal simulasikan, Anda masukkan angka-angka di nomor 2 ini ya dengan target apa? Utilisasi ini didapatkan dari rumusnya adalah production dibagi dengan kapasitas. Ya, kolom baris nomor 2 dibandingkan dengan baris nomor 5. Nah, itu dapat utilisasi atau pemakaian ya. Jadi apa intinya? Production itu tidak boleh mendekati maksimal kapasitas. Ya, kita set 95% ya. Kita isikan. Misalkan Januari 5906. Jebret kita isi ya. Sini bulan Januari kita hitung. Oh, ternyata di akhir bulan Januari masih sisa 100. Cara ngitungnya bagaimana? Ya, angka 100 ini saldo awal ya. Bulan lalu. Kemudian dikurangi rencana penjualan ya, dikurangi 100 dikurangi 596. Berarti minus 5806 ya. Kemudian ditambah dengan rencana produksi 5906 ya, dari minus ditambah 5906 dapatnya 100. Maka ini angkanya 100. Sama juga untuk Februari. Februari adalah 100 dikurangi 5988 ditambah 5988 maka saldo akhir bulan Februari tetap sama dan seterusnya. Jadi cara ngitung gitu ya. Nah, jadi nomor 2 ini kita masukkan angka untuk menjaga supaya mungkin ini safety stocknya 100 ya untuk barang ini. Ya, kita maintain supaya di baris ketiga ini tidak mengurang dari safety stock
dan bersamaan utilisasinya maksimal 95%. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita dapat, oh bulan Januari saya harus memproduksi 5906. Februari saya harus 5998 dan seterusnya. Nah, dari situ baru ternyata dari rencana produksi itu ada dua produk, ada produk A dan produk B, di mana formulasinya 70% untuk produksi itu untuk pembuatan energi A, 30% untuk bikin energi B. Ya udah, berarti dari angka ini 5996 ini 30%, 70%-nya adalah 4134 ya untuk pembuatan energi A dan sisanya untuk energi B dan seterusnya. Nah, di sini udah mulai kelihatan ya bahwa di nomor 78 ini kita udah tahu, oh berarti ya saya dalam setiap bulannya sudah punya gambaran bahwa saya harus memproduksi produk A berapa, B berapa untuk setiap bulan. Nah, itu adalah output dari sales and operation planning. Sudah mulai kelihatan jumlah produksi yang harus disiapkan untuk antisipasi penjualan selama 1 bulan. Oke, karena ini agak matematis, mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Dari sini kalau kita nggak pakai ERP pun kita bisa menggunakan Excel ya untuk menghitung ini. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang nggak perlu masih dalam skop kecil ya, cara berpikir ini bisa diaplikasikan untuk membuat suatu perencanaan produksi dan pembelian. Ya, untuk satu produk, tapi kalau produk jadinya banyak, saya rasa memang sudah memerlukan sistem. Nah, ini contoh untuk ini ya. Kalau di kelas on-site biasanya ini saya sampaikan untuk dikerjakan ya. Jadi coba dihitung untuk rencana sales and operation planning untuk bulan Juli sampai Desember ya. Dengan informasi working days-nya seperti ini. Nah, tinggal dilanjutin kira-kira berapa yang bisa diplanningkan untuk bulan Juli sampai Desember. Nah, setelah SOP-nya selesai dengan tahu kira-kira estimasi produksi bulanannya berapa, maka kita masuk ke level berikutnya, demand management. Nah, demand management ini adalah menghubungkan antara sales operation planning dengan detail scheduling ya dan MRP, material requirement planning process. Nah, outputnya ini ya, master production schedule atau rencana produksi. Ya, jadi MPS ini digunakan untuk input detail scheduling ya, untuk menentukan produk berapa aja yang dibuat ya, kapan dan jumlahnya berapa, produknya apa dan kapan harus dibuat. Nah, demand management lebih sederhana, ngelanjutin dari angka-angka tadi dari monthly ya. Nah, tadi kan diketahui monthly-nya ya, dari SOP kita udah dapat output monthly demand, baik energi A dan B. Nah, sekarang kita breakdown per minggu. Ya, jadi matematika biasa kita tahu working days dalam seminggu adalah 5, ya, working days secara bulanan 21. Jadi ketika perkalian aja. Jadi untuk energi A, untuk secara weekly kita tinggal lihat ya. Jadi 5/21 ya, jumlah hari dalam seminggu, jumlah hari kerja dalam seminggu, kita bagi dengan jumlah kerja dalam 1 bulan, kita kali dengan monthly-nya. Jadi di sini 984 ini dapat dari 5/21 dikali 4134 ya. Kemudian angka 422 di sini didapatkan dari 5/21 dikali 1772. Nah, dan seterusnya.
Nah, untuk week kelima ada sedikit catatan karena dia menggunakan antara di 2 bulan yang berbeda ya. Irisan bulan 1 dan bulan 2. Nah, perhitungannya sedikit berbeda ya. Jadi kita potong-potong secara proporsional. Jadi misalkan 1034 1037 ini didapatkan dari 1/21 dikali 4134 ditambah 4/20 dikali 4199 ya, didapatkan 1037. Nah, kalau sudah mingguan dapat, maka bisa didetailkan lagi sampai harian. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat yang ini. Ini adalah di manajemen level harian. Ya, sudah hampir sama ya cara kerjanya. Dari monthly, kita tahu jumlah hari kerjanya berapa tiap bulan, ya udah. Tinggal seper working days in month dikali dengan monthly demand-nya. Ya, dapat ya. Jadi 9197 itu didapatkan dari 1/21 dikali 4134. Ya, 84 ini didapatkan dari 1/21 dikali 17772. Nah, sampai sini berarti kita sudah bisa membuat dan manajemen per hari. Ya, sudah enak, sudah jelas. Jadi setiap hari ini saya mulai produksi apa ini udah kelihatan. Ya, ini latihan kalau mau untuk tanggal-tanggal sampai untuk produk yang lain ya. Sorry, bukan produk yang lain. Untuk ini bulan Agustus ya. Jadi Januari, sekarang ini Agustus. Nah, untuk ini kalau mau coba-coba. Nah, sekarang MRP. MRP ini kaitannya dengan kita beli nih, kita produksi, kita pasti harus beli bahan baku. Nah, dari demand management tadi udah tahu kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan saya harus produksi bahan jadi ini. Nah, sekarang waktunya kita ingin tahu pertanyaannya. Lah, terus berapa jumlah bahan baku yang harus kita beli kalau kita sudah tahu barang jadi yang diproduksi. Nah, itu namanya kita sistemnya MRP. Jadi dia menghitung kebutuhan kuantiti dan kapan ya untuk pembelian produksi atau membeli barang bahan baku yang dibutuhkan. Nah, syarat pertama kita harus punya BOM, Bill of Material atau resep. Ya, dari situ nanti kita bisa tahu kebutuhan bahan baku. Jadi BOM adalah Bill of Material adalah list dari material termasuk kuantiti untuk membuat sebuah produk. Ya, atau saya sering gunakan kata resep. Nah, resepnya adalah seperti ini. Ya, di sini adalah resep untuk pembuatan 500 pon ya. Jadi untuk membuat 500 pon energi A, saya membutuhkan bahan baku ini. Saya perlu 300 pound oat, ya, white germ, cinnamon, nutmeg, dan macam-macam ini honey. Nah, ini dihitung. Ini kebutuhan bahan mentah yang dibutuhkan untuk bikin 500 pound batch. Ya. Kemudian untuk energi B sedikit beda, jadi dia ini kebutuhannya. Nah, untuk bikin 500 pound energi B perlu oat-nya 250 ya. Kemudian white germ-nya 50 dan seterusnya. Ya, honey-nya 10 galon, tanah oil-nya 7 galon. Vitamin powder 5. LB ini kalau nggak salah ons ya. Ons. Atau pons ya, saya lupa ini. Jadi bisa dicek ya. Nah, ini lead time tadi sudah saya sempat singgung di bagian slide blueprint. Jadi untuk ketika mulai masuk purchasing atau produksi, kita harus tahu lead time. Apa lead time? Lead time di sini konteksnya di purchasing, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan dari supplier itu terima PO kita sampai barang itu sampai di tempat kita. Ya. Nah, ini penting. Pentingnya apa? Supaya PO kita nggak terlambat. Ya. Kalau kita mengabaikan lead time, misalkan apa? Produk ini saya dari vendor biasanya perlu waktu 10 hari. Cukup lama ya. Nah, kalau kita belinya mendadak, bikin purchase ordernya mendadak, otomatis apa? Bisa jadi kita molor ya, molor 10 hari kalau nggak antisipasi ordernya dibuat di 10 hari sebelumnya.
Ya, jadi ini penting, ini harus dihitung khususnya untuk barang-barang yang tidak umum ya, atau perlu waktu persiapan dari sisi vendor. Tapi untuk barang-barang yang umum, yang jumlahnya banyak, mungkin kita nggak pusing ya. Tapi kalau misalkan barang itu langka, jarang yang order, vendornya terbatas, nah itu kita harus menggunakan variable time ini ke dalam sistem, supaya sistem lebih pintar lagi. Kemudian juga dikenal lot sizing. Apa lot sizing ini? Biasanya kalau kaitannya dengan pembelian adalah dari vendor itu nggak bisa belinya sedikit, ya harus perkelipatan. Ya, bisa jadi satu lot itu misalkan satu lot barang baku A, Anda harus beli perkelipatan misalkan 10 kilo atau 20 kilo. Nah, seperti itu ya, lot sizing-nya harus tentukan. Kemudian kaitannya dengan produksi adalah mengenai berapa banyak produksi yang dihasilkan dalam sekali jalan. Ya, jadi misalkan kayak tadi, Peter Snacker menghasilkan produksi snack bar ya. Jadi misalkan slot sizing-nya adalah per 1 misalkan 1 juta pon ya. Jadi sekali produksi menghasilkan 1 juta pon. Nah, itu namanya lot sizing. Ya, jadi seberapa ukuran yang digunakan supaya ini efektif, ekonomis. Ya, jadi ada mesin itu yang nggak bisa ini kalau dikit-dikit rugi ya, karena mesinnya harus dinyalain perlu waktu, kemudian prosesnya lebih efektif kalau full produksi gitu ya, full capacity. Nah, itu makanya ada lot sizing. Di lot sizing itu gunanya juga untuk mengukur keefektivitasan lini produksi. Ya, kita panggil sebagai lot sizing. Sekali produksi kita bisa menghasilkan berapa satu lot sizingnya, nilai ekonomisnya. Nah, kemudian kalau di sistem ERP itu biasanya dikenal dengan MRP record ya. Ini macam-macam ya. Setiap produk ERP beda-beda nama. Ini di slide ini kita gunakan produk SAP. Jadi ada MRP record atau data ya, yang di situ berisi macam-macam. Ada propose untuk beli, propose untuk produksi. Nah, itu namanya diistilahkan sebagai MRP record ya, atau data MRP. Nah, ini MRP seperti ini, ada tabel-tabel lagi ya. Di sini suatu cara hitungan di sini untuk kita berapa sih perencanaan order ya. Jadi outputnya ini ya. Output yang diharapkan adalah dalam setiap minggu kita punya propose order ya. Di sini diceritakan satu shipping case adalah 72 pounds ya. Kemudian kalau kita lihat dari grafik ini, grafik tabel ini ya. Week 1 barangnya sampai di week 3. Berarti apa? Lead time-nya adalah 2 minggu. Ya, 2 weeks ya. 2 weeks. Ya, week 2 plan order sekarang barangnya sampai di week 4 ya. Sama ya, berarti planning lead time-nya 2 minggu. Nah, caranya seperti ini. Untuk bikin oat kan memang perlu bahan baku oat ya. Lead time-nya 2 minggu, ini udah dicatat di sini. Ya, jadi caranya seperti ini. Kan di week 1 itu kan ada produksi ya, MPS-nya untuk energi A di week 1 harus membuat 984 cases. Kemudian B harus bikin week pertama 422 cases. Ya. Kemudian kita hitung per resep ya. Per resepnya kan per 500 pon ya. Ternyata dibutuhkan oat-nya untuk week 1 984 kita perlu 142. Sorry sebentar. Sorry ya, ini keliru. Jadi ini kan satuannya MPS-nya case. Ya. Nah, kita kan resep kita per 500 pon per 500 pon, maka kita harus bagi ya menjadi satuan batches ya. Batch ini ya. Ini ya, satu shipping case sama dengan 72 pon. Nanti dihitung 984 dibagi 72 maka akan dapat 142. 4422 dibagi 72
mendapatkan 611. Ya. Sebentar, ini harus ngitung ya. Harus dihitung. Jadi 142 itu bukan dibagi 72, tapi ini ya. Nanti kita cek hitungannya ya. Kita cek hitungannya sebentar. Jadi hitungannya adalah gini ya. Jadi 984 ya kita jadikan pounds dulu ya. Yaitu berarti apa? 984 dikali 72 ya. Kita jadikan satuan pounds dulu. Jadi dapat habis itu dari pounds kita tahu resepnya ini kan per 500 pound. Berarti kita bagi 500 ya. Jadi seperti ini, saya luruskan lagi. Dari satuan cases kita rubah jadi pounds, berarti 984 ya. Satu case itu kan 72 pound, berarti 984 kita kali 72. Nah, sampai sini kita dapat satuan MPS-nya dalam pounds. Nah, ternyata resepnya itu per 500 pound ya, berarti kita bagi 500. Nah, maka didapatkan 142. Nah, seperti itu ya. Kemudian 61 ya sama, berarti 422 dikali 72 dibagi 500 dapat angka 61. Nah, di sini baru kita dapat ukuran resep ya. Jadi untuk energi A perlu oat sebanyak 142 resep. Ya. Kemudian untuk energi B perlu 61 resep. Ya. Nah, jadi gross requirement tinggal kita kalikan. Berarti untuk oat saya perlu 142 ditambah 142 dikali resepnya ya. 142 dikali dengan resepnya kan 300. Ya, ditambah 61 dikali 250 karena resep untuk energi A, energi B itu perlu 250 ya. Kita balik dulu slide-nya. Ini ya. Ya, jadi untuk per 500 pounds produk itu energi A perlu 300 ya. Untuk B perlu 250. Nah, itu kita kembali ke hitungan tadi. Ya, jadi 57850 ini total kebutuhan pounds-nya adalah 142 dikali resepnya. Jadi 142 resep ya. Perlu 300. Ditambah dengan 61 resepnya untuk 500 pounds energi B adalah 250 pounds oat. Nah, ini ya. Jadi dua hal ini dikalikan dapat ini ya. Kemudian schedule receipt 44.000 ini berarti apa? Direncanakan akan menerima ada penerimaan masuk bahan baku sebanyak 44.000. Ya, ini kemungkinan dari PO sebelum week pertama ya. Nah, terus kita hitung ternyata on hand-nya 29650 ya kita tinggal hitung ya. Berarti kebutuhannya 57 ini ya. Adanya 29650 dikurangi 57850 ditambah 44 ya, maka jadinya ini 15800 ya. Kemudian minggu kedua sama, perkaliannya sama, nanti ketemu 57850 itu didapat untuk menghitung 1950 ini ya adalah 15800 dikurangi kebutuhan minggu kedua 57850 ditambah kemungkinan ada barang baku masuk dari pembelian sebanyak 44.000 ya akhirnya 1950. Jadi di sini ya ini di-maintain ya di baris ini di-maintain tidak boleh sampai minus ya. Bahan baku nggak boleh minus. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian
kita untuk mengantisipasi minus kita harus melakukan planning order ya. Jadi makanya di week 1 kita sudah mulai antisipasi untuk supaya di minggu ketiga ini tidak minus. Ya, contohnya ini 1950 kita punya stok di akhir di minggu kedua 1950, ternyata kita bakal butuh 57. Nah, kalau kita nggak beli, nggak ada barang masuk di minggu ketiga, maka otomatis apa? On hand kita akan minus ya. Anggap aja 2000 dikurangi 58, minus 56.000. Nah, maka itu supaya ini nggak terjadi, karena kita tahu lead time-nya 2 minggu, kita harus mundur. Ya, kita mundur. Nah, kita harus mundur. Kita mulai pembelian di week pertama ini ya. Week pertama ini sejumlah berapa lah itu pertanyaannya ya. Nanti dihitung supaya ini nggak minus. Ya, dan seterusnya. Nah, caranya seperti itu. Jadi dengan MRP ini ternyata juga suatu metode yang matematis ya, yang kalau kita pikir-pikir cukup masuk akal juga untuk bisa diterapkan dalam sistem. Jadi kalau Anda menguasai materi kali ini ya, sebetulnya Anda bisa membuat sistem untuk menghitung MRP ya, tanpa perlu menggunakan ERP macam-macam. Nah, oleh sebab itu di sini nanti outputnya bisa tahu, oh saya week pertama harus order 88.000, nanti week 2 saya harus order 44.000 dan minggu ketiga harus 33.000 dan seterusnya ya. Hal ini dilakukan apa? Supaya memaintain supaya on hand atau barang di gudang untuk bahan baku oat ini tidak pernah kekurangan. Kemudian pertanyaannya on hand tadi ini mau di-set berapa Pak? Ini kan macam-macam. Tiap bulan beda-beda. Nah, kita ikuti dari safety stock. Ya, oat itu kalau di maintain safety stock ya. Safety stocknya misalkan dalam 1 minggu itu kita harus mempertahankan di jumlah tidak boleh kurang dari 10.000 misalkan ya. Nah, maka otomatis angka on hand ini kita bisa maintain ya, kita pertahankan di range 10.000 ya, 10.000 sampai 20.000 atau sampai 15.000. Jadi nanti kita bisa tahu, oh berapa ya plan order yang harus saya lakukan supaya di maintain on hand-nya ini antara 10.000 sampai 15.000. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda pakai ERP, mungkin ini nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan cara kerjanya. Tapi di slide ini kita breakdown cara kerja perhitungan MRP. Nah, di sini sampai titik sini kita sudah tahu jumlah produksi berapa, jumlah PO berapa, ya. Nah, ini contoh soal. Nah, jadi ini singkatnya ya, ini globalnya, ya. Jadi sampai di sini berarti target dari pendekatan ini, tahu rencana produksi sampai rencana PO udah tercapai, ya. Jadi summary-nya adalah seperti ini, dimulai dari sales forecasting, ya, kemudian kita bikin sales operation planning, ya, ini adalah menjadi input ya, input ini, input SOP, ya, kemudian kita bikin di manajemen, baik mingguan maupun bulan harian, ya, inputnya apa? Dari proses SOP. Ya, seperti ini. Kemudian dari demand management kita bisa masuk ERP karena kita punya BOM. Kita tahu setiap barang itu perlu barang berapa. Nah, ini ya, misalkan ini week ya, berarti masuk ini ya. Nah, ini 984 ini ya. Nah, ini berarti menjadi input untuk ini. Nah, ya. Jadi hasil di sini adalah rencana produksi dan rencana pembelian. Nah, seperti itu. Nah, detail scheduling ini cukup penting ya, karena untuk memproduksi kita harus mempertimbangkan kapasitas dan tenaga kerja, ya, labor. Nggak bisa asal-asalan, sehingga kita harus membuat yang namanya detail scheduling. Ya, berarti terus kemudian hal yang penting untuk detail production scheduling adalah untuk memastikan bahwa berapa lama, gitu, untuk produksi ini dijalankan untuk setiap produk. Ya, jadi kita bisa tahu
jadwal hariannya seperti apa. Dan kemudian untuk membuat produksi, untuk melakukan proses produksi itu juga harus membalanskan ya antara setup cost ya dan holding cost ya untuk meminimalkan total biaya dari company. Ya, jadi saya bilang tadi ini kaitannya dengan lot juga ya. Seberapa nilai lot yang efektif dalam suatu lini produksi itu kita bisa efisien ya, mengikuti apa ini. Karena dalam suatu proses produksi itu ada yang namanya setup cost ya. Jadi mesin sampai siap berproduksi itu perlu biaya, perlu waktu ya. Misalkan aja kayak tempat saya, mesin saya itu nggak pernah mati ya, tapi kalau misalkan perawatan perlu mati, dia perlu setup cost itu 8 jam ya. 8 jam itu belum menghasilkan apa-apa, tapi listrik udah jalan semua. Nah, itu setup cost. Ya, kemudian holding cost ya operasional dalam proses ininya berproduksinya itu sudah juga ada cost-nya ya, beroperasinya itu. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga balance. Nah, proses dari Wittersnacker ini menggunakan repetitive manufacturing ya. Jadi produksi yang berulang-ulang terus ya, berulang-ulang terus. Nah, repetitive manufacturing environment usually ini ya melibatkan production line ya yang switch dari one product to one similar product ya. Jadi apa ya istilahnya ada modenya ya. Modenya bikin A atau B gitu ya. Jadi biar nggak kecampur karena apa? Yang namanya produksi ya nggak bisa campur-campur ya. Jadi misalkan production order pertama berarti bikin A ya sehingga semua sampai packing nanti akan terpacking dengan produk A ya. Nanti gantian shift berikutnya berarti di switch ke mode produk energi B ya, nggak bisa campur ya karena apa, bahan bakunya beda dan packagingnya juga beda. Jadi nggak bisa dibayangkan ya kalau dalam satu lini produksi itu ada dua produk yang hampir mirip dengan nanti packaging yang berbeda. Nah, itu saya rasa untuk ini nggak bisa ya, belum bisa seperti itu. Jadi harus outputnya itu satu karakter produk. Kecuali dalam satu produksi, lini produksi, ada produk barang jadi utama dan ada barang produk jadi kedua. Tapi biasanya ini tidak sama. Contohnya apa? Contohnya ini ya, misalkan industri mie gitu ya. Industri mie itu dalam satu lini produksi ada dua karakter barang jadinya. Yaitu pertama karakter barang jadi utama yaitu paket mie yang ukuran mie yang istilahnya sempurna gitu ya, sempurna yang bagus kita masukkan ke dengan packaging produk yang premium gitu ya. Kemudian di tengah-tengah itu bisa juga dihasilkan apa produk mie yang ukurannya lebih kecil ya karena suatu hal kayak apa ya kayak produk setengah gagal tapi bisa dipakai bisa dijual ya, maka dia akan dikeluarkan ke packaging untuk merek kedua yang tidak premium. Nah seperti itu ya. Tapi kalau sama-sama persis ada dua produk, jadi itu nggak bisa dibedakan ya, kecuali beda kayak tadi ya, beda secara size, beda secara ada indikatornya beda ya. Jadi biasanya kita ngomong itu co-product, jadi produk sambilan yang dihasilkan dari lini produksi, sambilan ya. Nah, ini dia langsung lompat ke supplier ya. Jadi mungkin supaya lebih gampang dan agak cepat. Jadi ini untuk proses supply chain ya. Kemudian ADI dan ERP ini teknologi ya. Jadi ED ini Electronic Data Interchange ya. Jadi dimungkinkan antara kita dengan supplier itu berkomunikasi secara elektronik ya. Jadi misalkan untuk PO dan sebagainya gitu, PO-nya elektronik ya. Jadi PO dikirim elektronik, diterima dengan vendor, nanti vendor langsung melakukan penjualan, membikinkan transaksi sales order. Nah, itu
teknologi komunikasinya kita gunakan standar yang namanya EDI ya. Kalau hari ini orang IT tahunya API ya kayak gitulah istilahnya ya. Jadi ada komunikasi elektronik yang tujuannya untuk membuat otomasi transaksi. Nah, ini ada beberapa, mungkin saya baca sendiri. Kemudian suksesnya ya, saya mundurkan. Suksesnya yang diukur di sini adalah sebagai metrik ya. Kita kenal sebagai KPI atau metrik adalah pertama cash to cash cycle time. Ini kalau dibilang supply chain-mu bagus tuh ini ukurannya ya. Jadi proses cash to cash cycle time ini waktu yang dibutuhkan untuk membayar dari kita bayar ke vendor sampai kita terima uang dari customer itu yang berapa lama itu yang menentukan itu bagus enggak ya. Jadi uang yang kita keluarkan ke vendor untuk beli barang dengan uang yang kita dapat dari penjualan customer itu berapa lama ya. Semakin singkat semakin baik. Berarti apa? Barang yang kita beli itu cepat kejual, cepat ke proses dan kejual ya. Jadi itu kemudian dinamakan bagus sukses supply chain jika SCM cost-nya apa, supply chain cost termasuk apa, cost pembelian, handling inventory, processing order, dan IT ya. Jadi contohnya apa supply chain cost itu dalam melakukan proses pembelian kita itu seberapa tinggi biayanya. Memang ada Pak, ada misalkan apa, misalkan ongkos kirim, ada ya misalkan ongkos kirim, kemudian ongkos-ongkos bea cukai dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah handling inventory. Seberapa efektifkah inventory ini digunakan ya? Karena apa? Semakin barang itu banyak parkir di inventory kita, itu semakin kita rugi. Ya, istilahnya apa? Barangnya itu dead stock atau slow. Ya, dengan potensi barang bisa rusak di gudang. Ya, rusak pasti nanti jadi kerugian. Ya, atau barangnya lambat kayak sepeda tadi. Di skenario kedua, barangnya nggak laku-laku kejual, memenuhi gudang. Ya, jadi apa? Nilai value yang berputar di gudang itu lambat. Ya. Nah, itu yang intinya di sini supply chain cost untuk gudang adalah perputaran barang itu berapa hari. Ya, itu nanti ditentukan dari kelompok industri. Nggak semuanya sama nilainya ya. Ada yang fast moving itu inventory-nya itu turnover-nya harus minimal 5 hari ya. Berarti kalau lebih lama itu berarti nggak tercapai dan seterusnya. Kemudian initial fill rate, initial order lead time, dan on time performance ya. Jadi semuanya dihitung ya. Initial fill adalah barang ya, bagaimana kecepatan persentage dari order dari supplier ini sampai pengiriman. Kemudian order lead time, waktu yang dibutuhkan dari supplier memenuhi ordernya ya. Jadi lead time, on time performance ya adalah mengenai waktu ya. Jadi penerimaan barang ke sisi kita itu dinilai apakah sesuai dengan requested delivery date atau sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi semakin on time itu semakin supply chain-nya bagus. Nah ini ya summary-nya ya. Jadi dengan sistem itu harapannya yang tadi diceritakan itu dapat mengimprove dan menjadikan efisien baik itu sisi produksi maupun juga sisi purchasing. Ya, jadi efisiensi itu dimulai dari ini, marketing membuat atau men-sharing sales forecast ya. Jadi data awal ini sangat penting bahwa ini harus data yang bisa dipertanggungjawabkan dan kevalitannya sesuai ya. Sehingga kalau di awal sudah ngawur ya pasti kebawahnya akan menjadi margin error-nya besar. Ya, kemudian dari produksi plan nanti akan turun-turun sampai bisa kita menentukan bagaimana cara kita membeli barang ya,
kemudian bagaimana tepat waktunya supaya kita nggak asal beli barang, tapi juga beli barang dengan mencapai turnover inventory kita itu kecil, ya. Jadi barang itu nggak lama berhenti di gudang, ya, atau dead stock, seperti itu. Ya, efisiensi, kemudian dengan accounting hubungannya, kalau dengan ERP nanti hubungannya dengan juga duit-duitan, ya, terkait dengan accounting, dan juga untuk data sharing, ya, informasi supply chain ini bisa dikonsumsi untuk diberikan alat kontrol dalam setiap perusahaan itu untuk mampu meningkatkan efisiensinya, ya, seperti itu. Nah, itu materi kita di minggu ini, ya.